Kali ini saya akan berbagi beberapa rumus terbaru yang hanya ada di Microsoft Excel 365. Tentunya rumus-rumus ini sangat bermanfaat dan membantu sekali sehingga pekerjaan kita dalam mengolah dan menyajikan data akan menjadi lebih mudah. Nah, bagi teman-teman yang sudah menggunakan Office 365, maka bisa langsung mempraktekannya. Untuk yang belum menggunakan, saya rasa harus secepatnya mencoba. Nah, pemirsa, di video kali ini kita akan membahas salah satunya. Rumus yang akan kita bahas adalah rumus filter. Rumus filter ini hanya ada di Microsoft Excel 365. Bagaimana cara menggunakannya? Yuk kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan sebuah file untuk kita praktekkan rumus filter. Nah, rumus filter ini hanya bisa ditemukan di Microsoft Excel 365 ya. Nah, fungsi dari rumus filter ini adalah untuk memungkinkan kita memfilter rentang data tertentu berdasarkan kriteria yang kita inginkan. Oke, langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel, yaitu daftar transaksi sales. Nah, yang mana tabel ini terdiri dari 4 kolom. Ada kolom wilayah, kemudian kolom sales, nama-nama salesnya, kolom produk. Nah, di sini ada apel, anggur, pir, ya, pisang. Lalu unit, ya, kolom unit ini jumlah dari produk yang terjual. Jadi, data pada tabel ini seluruhnya akan kita filter sesuai dengan kriteria yang kita tentukan, yaitu produk. Nanti kita akan ketikkan salah satu produk di sini, hasilnya akan disajikan pada tabel di bawah ini. Bentuk rumusnya kurang lebih seperti ini ya. Cara menggunakannya, pertama-tama kita tuliskan rumusnya atau fungsinya di sini, di sel yang pertama. Nah, di sini kita tuliskan awali dengan sama dengan, kemudian kita ketikkan filter. Nah, kemudian kurung buka. Lalu di sini ada keterangan yang mana data pertama itu berupa array, yaitu seluruh data pada tabel yang akan kita filter. Nah, kita bisa lakukan dengan cara memblok datanya, memblok data seluruhnya, atau menuliskan alamat ranknya. Nah, agar lebih mudah kita langsung saja blok. Nah, di sini akan saya blok mulai sel wilayah pertama paling atas sampai ke unit paling bawah. Nah, semua data ya, maksudnya begitu. Sehingga di sini muncul alamat ranknya A5 sampai D20. A5 D20. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita pisahkan dengan tanda titik koma atau dengan tanda koma pada pengaturan laptop atau komputer tertentu, begitu ya. Nah, setelah penulisan array, kita tentukan include-nya. Include ini maksudnya adalah data yang akan kita jadikan kriteria untuk filternya. Nah, di sini kita akan ambil data include-nya itu dari kolom produk. Nah, yang ini. Kita blok seluruh produknya mulai dari atas sampai ke bawah, sehingga di sini muncul alamat ranknya, yaitu C5 sampai C20. Nah, C5 sampai C20 ya. Setelah itu kita lanjutkan dengan sama dengan. Kemudian kita klik di sini di sel G2. Nah, di sini. Ini tujuannya adalah untuk kriteria yang akan kita ketikkan di sini. Jadi, kriteria ini diambil dari kolom ini. Nah, begitu. Setelah itu, kita lanjutkan dengan titik koma. Lalu di sini ada if empty. Jadi di sini kita tentukan apabila kondisinya kosong, datanya bagaimana. Nah, kita cukup di sini tuliskan tanda petik 2 kali. Nah, seperti ini. Jadi apabila datanya tidak ada di sini atau kosong, maka data yang ditampilkannya kosong juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akhiri dengan tutup kurung. Nah, begini penulisan rumusnya ya. Jadi filter, array data yang akan kita filter seluruhnya, kemudian rank include, dan acuan kriterianya di sini.
Lalu diteruskan dengan kondisi jika kosong. Setelah kita tulis formulanya atau fungsinya atau rumusnya, maka kita enter. Nah, di sini hasilnya masih kosong karena kita belum menuliskan kriterianya di sini. Nah, kita coba. Kita akan tulis salah satu jenis produk yang ada di sini. Misalkan kita akan tulis apel. Nah, maka secara otomatis seluruh data yang berhubungan dengan apel itu akan ditampilkan. Dan yang paling hebatnya menurut saya, di Microsoft Excel 365 ini, kita hanya cukup menuliskan rumusnya atau fungsinya di sel paling awal saja. Untuk yang lainnya dengan sendirinya dia bekerja. Jadi kita tidak usah mendrag, mengcopy ke kolom yang ada gitu ya. Ketika kita tuliskan rumusnya di sel yang pertama, maka dengan sendirinya dia bekerja sendiri. Ini hebat bukan? Nah, seperti itu. Lalu misalkan data tersebut kita akan filter berdasarkan lebih dari satu kriteria. Apakah bisa? Nah, kita coba. Nah, di sini misalkan kita gunakan 2 kriteria untuk memfilter data ini. Kalau tadi kita filter berdasarkan produk. Nah, yang satunya kita bisa buat di sini misalkan di atas ya. Kita copy saja formatnya. Kita ubah yang ini menjadi kriteria wilayah. Kemudian di sini kita hapus datanya. Nah, jadi maksudnya kalau tadi kita filter berdasarkan kriteria produk saja. Nah, sekarang kita kembangkan rumusnya menjadi 2 kriteria untuk memfilter data ini. Gitu. Nah, rumusnya kita tinggal ubah saja di sini. Kita ubah ya. Nah, untuk menunjang kebutuhan 2 kriteria yang kita maksudkan, kita cukup tambahkan di sini rank include yang lainnya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan, kita pisahkan 2 kondisi include-nya agar dieksekusi dengan baik. Kita pisahkan include yang sudah jadi ini ya dengan tanda kurung buka dan tutup. Kita buat lagi kondisi include tambahan di sini, kurung buka. Kemudian kita blok kolom wilayah yang ini ya, yang menjadi acuan tambahan atau kriteria tambahan. Setelah terblok yaitu sel A5 sampai A20 ya, sel A5 sampai A20. Lalu kita lanjutkan formulanya dengan sama dengan, dan kita klik di sel ini, di sel G1. Nah, di sini kita klik, lalu kita akhiri dengan tutup kurung, kemudian kita tambah dengan tanda kali atau simbol bintang. Nah, seperti ini. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Sama dengan filter kurung buka rank seluruh datanya A5 sampai D20, kemudian kriteria yang pertama dikali dengan kriteria yang kedua. Nah, jika semua kondisi ini tidak ada atau kosong, maka hasilnya kosong. Coba kita tes, kita enter. Nah, hasilnya kosong karena apa? Karena wilayahnya di sini belum kita input. Nah, kita coba ya. Misalkan kita tuliskan di kriteria wilayah yaitu timur. Nah, kita tulis di sini timur. Di wilayah timur yang menjual produk apel itu bagaimana keadaan datanya? Kita enter. Nah, muncullah data ada 2 wilayah timur yang salesnya menjual apel, yaitu Tommy dan Faiz. Sebanyak 6.380 unit dan Faiz 4.394 unit. Kita cek di sini. Ya, karena datanya sedikit kita bisa langsung cek di timur Tommy. Nah, di timur Tommy kan yang ini ya. Kemudian di timur ada Faiz. Mana timur? Nah, di timur Faiz. Nah, benar kan? Di sini kenapa tidak ada lagi? Nah, di bawahnya ada timur lagi 2. Tetapi kenapa tidak muncul di sini? Karena di timur yang 2 ini itu produknya bukan apel tetapi pisang. Nah, lalu bagaimana kalau kita ubah ininya menjadi misalkan pisang? Nah, sama dengan apel tadi. Di timur itu pisang dijual oleh Tommy sebanyak 4.213. Nah, ini kan. Nah, kemudian di timur lagi pisang dijual oleh Faiz sebanyak 6.274. Nah, sama. Nah, seperti itu. Nah, begitu cara penggunaannya teman-teman ya. Jadi itu hanya contoh saja
untuk lebih mendalaminya, silahkan tinggal dicoba-coba saja, dikembangkan begitu. Nah, itulah teman-teman salah satu rumus yang ajaib menurut saya, yang hanya ada pada Microsoft Excel 365. Nah, bagi teman-teman yang sudah menggunakan Office 365, untuk bahan prakteknya saya sudah sertakan link unduh file ini di kolom deskripsi. Silahkan diunduh saja. Dan terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan ini membantu. Kita akan berjumpa di pembahasan rumus yang berikutnya. See you!